besar Soekarno. Tidak terima kalau nama besar Soekarno dijadikan tameng, sembunyi untuk melakukan kesesatan, untuk melakukan ataupun menyebarkan paham-paham yang menyesatkan. Ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali, satu Muharram. Dan biasanya para pejabat juga berdatang yang ke sana. Sebelum merdeka anak-anakku, Bung Karno membaca stansa ketiga dari Indonesia Raya. Sebaik saja diumumkan dan diproklamirkan proklamasi yang pertama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, beliau membaca Indonesia, tanah yang suci. Suci, suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Hidupkan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bro, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia, tanah yang suci, suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, semoga sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membantah dan menyanggah dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Menasihati dalam kebaikan, dalam menasihati dalam kesabaran. Yakni sang pimpinan Panji Gumilang Pondok Al Zaitun telah mengatakan bahwa dalam kalimat-kalimatnya tidak perlu untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, dan jangan mau mati di sana. Kemudian juga menuduh bahwa otak kaum muslimin di negeri tercinta ini sudah salah paham. Baik, yang pertama teman-teman, kita buka surat Al-Baqarah ayat ke-198. Kita biasakan dalam setiap perselisihan kita kembalikan pada Al-Quran, sunnah Nabi, dan yang dipahami oleh para sahabat Nabi yang diikuti oleh orang-orang setelahnya. Al-Baqarah 198. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Ya. Artinya teman-teman sekalian, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah. Nih, ini menceritakan ibadah haji, ya, yakni diantaranya ada rukun di Arafah. Arafah adanya di mana? Di Arab Saudi, ya. Tidak ada di Indonesia, sehingga ibadah haji harus di Arab Saudi, di Arafah. Kemudian berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Di mana adanya Masy'aril Haram? Di Arab Saudi sana. Tidak di Indonesia, apalagi di Indramayu. Kemudian dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tahu. Ya. Dari ayat ini sudah tegas sekali bahwasanya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci di Mekah. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain sebenarnya teman-teman sekalian. Namun ini sudah cukup bagi kita untuk menunjukkan bantahan kita terhadap pemahaman yang nyeleneh dari Panji Gumilang. Yang kedua, beliau mengatakan jangan mau mati di tanah suci sana. Maka kita akan bantah di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi teman-teman. Yang artinya, barang siapa yang ingin mati di Madinah, maka matilah di sana. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang mati di sana. Ini adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Nah, namun ini dijelaskan oleh At-Tibi, berkata, perintah agar meninggal di Madinah bukanlah dengan usahanya sendiri, tetapi kembali kepada Allah sesuai dengan takdir Allah. Hendaknya ia tetap bertahan tinggal di Madinah dan berusaha tidak meninggalkannya. Nah, artinya ingin meninggal di Madinah adalah
perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diantara keutamaannya teman-teman akan mendapatkan syafaatnya. Namun bukan berarti kita mencarikan sebab agar kita mati di sana dengan melakukan kecelakaan ataupun membuat dirinya sakit sendiri dan lain sebagainya. Tetapi tidak, tetapi adalah berusaha tinggal di sana meskipun saat umroh ataupun saat haji, atau memang tinggal di sana selamanya sehingga Allah takdirkan untuk meninggal di sana. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam hadis Abu Ya'la bisa dilihat di Sahih At-Targhib nomor 1114 bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar untuk berhaji lalu meninggal dunia, maka dituliskan untuknya pahala haji hingga hari kiamat. Barang siapa yang keluar untuk umroh lalu meninggal dunia, maka ditulis untuknya pahala umroh hingga hari kiamat. Dan barang siapa keluar untuk berjihad lalu mati, maka ditulis untuknya pahala jihad hingga hari kiamat. Siapa yang tidak menginginkan teman-teman sekalian kita bisa umroh ataupun haji, kemudian Allah takdirkan kita meninggal dunia, maka akan mengalir pahala sampai hari kiamat nanti seperti haji ataupun umrah. Yang ketiga teman-teman sekalian, Panji Gumilang menyebutkan bahwa otak kaum muslimin negeri tercinta ini sudah salah paham. Kita bantah teman-teman sekalian, kita jawab bahwasanya kaum muslimin dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak ada yang berselisih pendapat untuk berhaji, berumroh, dan ikhlas ataupun legowo menerima jika Allah takdirkan meninggal di sana. Dan bahwasanya teman-teman, di antara keutamaan atau kelebihan meninggal di sana, di Makkah ataupun di Madinah, yakni akan disolatkan oleh orang-orang soleh, disolatkan oleh orang-orang jamaah haji, jamaah umroh dari segala penjuru dunia. Dan itu adalah di antara keutamaan. Orang meninggal disolatkan begitu banyak orang-orang soleh dari seluruh penjuru dunia. Dan kemudian Panji Gumilang juga menyebutkan teman-teman sekalian, mati di sana dikuburkan, diselonjorkan begitu saja. Ini adalah ucapan yang mengarah kepada tuduhan, fitnah dan lain sebagainya. Sungguh kita ketahui bersama bahwa meninggal di sana akan diurus dengan sebaik-baiknya. Disolatkan, sebelumnya dimandikan, dikafani juga, kemudian dimakamkan, bahkan disolatkan di masjid yang mulia. Siapa yang tidak ingin? Dan yang terakhir, bahwasanya sang pimpinan Panji Gumilang ini selalu dengan membawa-bawa nama besar Soekarno ataupun Bung Karno. Bisa jadi ini hanyalah tipuannya. Ya, hanya ingin berlindung dari nama besar Soekarno. Sungguh kita sebagai anak bangsa, sebagai warga negara Indonesia ini sangat menjunjung nama besar Soekarno dan tidak terima kalau nama besar Soekarno dijadikan tameng, sembunyi untuk melakukan kesesatan, untuk melakukan ataupun menyebarkan paham-paham yang menyesatkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan minkum, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.